Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat. Saya dari Universitas Antasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Serta mata kuliah saya yaitu simulasi bisnis, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eti Idayani MPD. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah dipelajari sekaligus dengan bentuk nilai UAS saya. Nah, langsung saja materinya yang akan kita bahas itu menentukan pilihan pola kolaborasi, di mana kolaborasi ini sejatinya adalah praktek kerja sama, di mana para karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kebutuhan bisnis, serta kegiatan ini memungkinkan individu untuk bekerja sama dan saling bahu-membahu demi mencapai suatu target bisnis yang sudah ditetapkan oleh kebersamaan satu sama lain. Nah, di mana diharapkan sebagai anggota tim yang handal menjaga komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang aktif, serta saling menghormati satu sama lain, dan empati juga dinilai sebagian dari jenis-jenis kemampuan. Nah, langsung saja di sini dari kolaborasi terdapat jenis-jenisnya di dalam bisnis. Salah satunya itu internal collaboration, serta ada external collaboration dan team collaboration. Kemudian ada cross departmental, di mana internal collaboration ini individu atau grup yang bergabung dalam satu perusahaan bekerja sama dengan satu sama lainnya. Nah, kemudian external collaboration, individu ini atau grup bekerja sama dengan individu atau grup yang lain berasal dari perusahaan yang berbeda. Kemudian team collaboration, yaitu di mana tergolong ke dalam internal collaboration, di mana setiap individunya ini yang berada dalam satu tim bekerja dalam satu sama lain. Nah, kemudian ada cross departmental. Cross departmental ini tergolong dalam internal collaboration, di mana satu departemen dalam perusahaan bekerja sama dengan departemen lain. Nah, kemudian di sini ada kolaborasi bisnis antara kontrak dan non kontrak. Nah, di mana kontrak ini suatu bisnis sendiri ialah suatu bentuk perjanjian yang tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak bisnis lainnya. Sedangkan untuk kolaborasi non kontrak, yaitu tidak ada suatu perjanjian yang ditetapkan secara tulisan, melainkan lebih cenderung ke arah kesepakatan bersama terhadap satu sama lainnya. Nah, di dalam kolaborasi ini terdapat ciri-ciri kontrak dalam suatu bisnis. Yang pertama, salah satunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada bersifat jelas. Kemudian ada terdapat kesepakatan. Kemudian ditandai tanda tangan oleh kedua belah pihak. Kemudian ada mengandung perjanjian suatu kontrak. Dan yang terakhir yaitu disertai saksi. Nah, tujuan dalam kontrak suatu bisnis ini, satu, mempertegas hak dan kewajiban antara satu belah pihak lainnya. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Kemudian yang ketiga, menetapkan syarat kerjasama. Nah, terdapat tujuan, ada juga manfaat dalam suatu kontrak pada bisnis, yaitu mengesahkan persetujuan, kemudian memuat hak dan kewajiban, serta ada memberikan suatu keuntungan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen. Manajemen dapat kita artikan secara umum maupun dalam bisnis, yaitu suatu kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang kita inginkan tercapai dapat terpenuhi secara baik, dan guna mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau suatu kelompok lainnya. Nah, di dalam manajemen terdapat fungsi manajemen. Pertama itu perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada penggerak, kemudian selanjutnya ada pengawasan, di mana perencanaan ini adalah langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Kemudian pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas.
serta tadi penggerak. Penggerak ini suatu tindakan mengusahakan agar semua anggota maupun tim lainnya sadar untuk bekerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini sangat penting di mana proses pengamatan menilai pelaksanaan pengendalian proses pekerja. Nah, kemudian di sini ada strategi wirausaha, yaitu salah satunya berlatih disiplin terhadap diri sendiri pastinya. Kemudian ada mindset positif yang harus kita kembangkan. Kemudian ada menjalin networking yang baik terhadap sesama. Terus eksplorasikan kelemahan kompetitor. Terus ada kreatif dan inovasi, itu yang harus kita kembangkan juga. Serta lakukan atau action yang harus kita lakukan di dalam suatu bisnis. Kemudian ada percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada mengatasi resiko dan kegagalan dalam suatu usaha. Gimana sih caranya? Yaitu menulis rencana suatu bisnis, apa yang akan kita kembangkan, apa yang akan kita lakukan. Kemudian melakukan manajemen resiko, riset secara rinci apa saja yang harus kita lakukan untuk memulai suatu bisnis. Kemudian ada melaksanakan rencana yang telah disusun. Kemudian ada lakukan pembukuan yang baik secara benar. Nah, di sini terdapat jenis-jenis resiko usaha, resiko produksi, resiko keuangan, resiko pemasaran, resiko SDM, resiko dampak teknologi, resiko inovasi, dan usaha. Nah, makanya tadi ada mengatasi resiko dan kegagalan dan usaha yang tadi saya sebutkan, yaitu tadi menulis rencana bisnis, melakukan manajemen, melaksanakan rencana yang tersusun, serta lakukan pembukuan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi yang sudah kami pelajari, dan itu sedikit tentang uraiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.